Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Saputra di Bincang Seputar Hukum. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari kami. Adapun bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, untuk alangkah baiknya menekan tombol like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi ataupun video yang kami upload dari channel kami. Baik teman-teman, tanpa banyak berbasa-basi lagi, mari kita gaskan ke materi. Menurut teman-teman, seperti apa sih konsep perbuatan melawan hukum itu? Mungkin ada yang mengatakan seperti kasus Verdi Sambo atau polisi tembak polisi. Nah, pendapat teman-teman itu betul. Namun, di sini saya akan mencoba membahasnya lebih terperinci lagi agar teman-teman lebih memahami konsep perbuatan melawan hukum itu sesuai dengan tema kita pada pembahasan kali ini. Perbuatan melawan hukum, baik perdata maupun pidana, adalah dua konsep penting dalam wacana ilmu hukum, yang mana secara umum, terutama jika mengikuti arus besar atau mainstream pemikiran hukum di Indonesia, kedua konsep ini mengalami divergensi dalam arah penafsirannya. Yang mana perbuatan melawan hukum perdata itu mengarah kepada pemaknaan yang meluas atau ekstensif, yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan undang-undang atau wet. Hukum lazimnya mengacu kepada ketentuan norma positif dalam sistem perundang-undangan pidana yang telah ada, tertulis, dan berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Pelanggaran terhadap syarat ini merupakan pelanggaran serius terhadap asas legalitas jika terjadi divergensi dalam kedua lapangan hukum itu. Lalu bagaimana halnya dengan perbuatan melawan hukum di dalam lapangan hukum lingkungan? Hal ini menarik untuk ditanyakan karena ranah hukum lingkungan tidak sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam kriteria hukum perdata dan hukum pidana. Dengan mengutip Drepstein Koesnadi Hardi Selmantri yang mengatakan hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam, yang mana dalam arti seluas-luasnya ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium teoris bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri dari hukum pemerintahan, di mana dalam tulisan ini perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum lingkungan itu diberi nomenklatur perbuatan melawan hukum lingkungan. Dasar pijakan dari perbuatan melawan hukum perdata adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang mana secara historis memiliki kesamaan makna dengan pasal 1401 bertulis Wetboek Lama Negeri Belanda, yang mana menurut L.C. Hoffman dari bunyi pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya 4 unsur, yaitu 1. Harus ada yang melakukan perbuatan. 2. Perbuatan itu harus melawan hukum. 3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Dan yang keempat,
kesalahan yang dapat dilakukan kepadanya. Maryam Darius Rul Zaman merinci perbuatan melawan hukum ini menjadi 5 unsur, yakni 1. Harus ada perbuatan baik positif maupun negatif. Yang kedua, perbuatan itu harus melawan hukum. Ketiga, ada kerugian. Keempat, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Dan yang terakhir adalah kesalahan menurut Agustina tahun 2003. Perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan 4 hal, yaitu perbuatan itu harus 1. Melanggar hak orang lain. Yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Ketiga, bertentangan dengan kesusilaan yang baik. Dan yang terakhir adalah bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Pemaknaan yang muncul dari putusan tersebut merupakan terobosan penting setelah beberapa putusan sebelumnya cenderung masih mempersempit makna hukum sama seperti makna undang-undang. Misalnya, dalam sebuah putusan kasus mesin jahit Singer 1905 dan kasus pipa air ledeng kota Zaphen 1910 yang jika diterapkan ke dalam hukum lingkungan ada beberapa persoalan yang perlu diberikan catatan. Pertama, pengertian melanggar hak orang lain di sini mencakup area denotasi yang luas. Orang tersebut tidak harus subjek yang bertempat tinggal di lokasi yang terkena dampak langsung pencemaran atau perusakan lingkungan, yang mana orang ini dapat terdiri dari mereka yang dirugikan baik secara idealisme, misalnya para aktivis lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan, yang mana dalam kasus gugatan terhadap PT Inti Indroyan Utama tahun 1988 misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam kurung WALHI sebagai penggugat adalah lembaga swadaya masyarakat yang tidak sama sekali berdomisili di kawasan Sumatera Utara, tetapi oleh hukum ia dimasukkan ke dalam kategori subjek hukum lingkungan yang ikut dilanggar kepentingannya. Catatan di atas yang berkolerasi dengan asas-asas penting di dalam hukum acara, yaitu poin di interest, poin the action. Pengertian bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku adalah kewajiban menurut undang-undang. Penafsiran demikian karena rumusan Hockred tentang pengertian perbuatan melawan hukum tahun 1919 itu menjiplak secara harfiah rancangan undang-undang tahun 1913. Kata undang-undang di sini meliputi undang-undang dalam arti material, termasuk peraturan perundang-undangan. Pidana dalam hal ini berarti secara yang melakukan pelanggaran pidana karena mencuri atau menipu, di samping dapat dituntut secara pidana, dimungkinkan juga karena kerugiannya
yang ditimbulkannya untuk digugat secara perdata. Ketiga, pengertian bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan dapat dianggap sebagai perluasan yang penting dari penafsiran perbuatan melawan hukum. Kedua batasan tersebut memang dapat berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara satu komunitas ke komunitas lainnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sudah dengan sendirinya bertentangan dengan kesusilaan. Apa yang dikenal sebagai bertentangan dengan kepatutan adalah yang pertama, jika perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa adanya kepentingan yang layak. Kemudian kedua, perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Tentunya perbuatan penyalahgunaan hak menurut Miss Bruit van Recht yang terjadi di dalam kasus yang terkenal, yaitu corobong asap palsu yang diputus oleh pengadilan Colmar tanggal 2 Mei 1855 membuktikan bahwa perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain adalah juga pelanggaran hukum. Baiklah teman-teman, bagaimana dengan pembahasannya? Menarik bukan? Nah, saya harap teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman tidak lagi salah dalam mengartikan konsep perbuatan hukum itu seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ilham Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.